Halo, selamat pagi semua. Hari ini adalah hari Jumat tanggal 10. Kami sekarang berada di paroki Sakramen Maha Kudus Kisaran untuk persiapan misa harian. Kita akan melihat bagaimana mempersiapkan bacaan pertama dari buku bacaan kedua. Nah ini dia, coba kita lihat. Rabu, sekarang pekan 10. Sekarang hari apa? Hari Jumat. Hari Jumat, mana hari Jumatnya? Ini, hari Jumat. Coba. Jumat. Tahun 1, sekarang tahun 2. Dari bacaan 1 Raja. Tentang Elia kalau nggak salah ya. Oke, siapkan. Baca nanti ya. Piala. Piala mana? Oke, piala. Letakkan. Polare. Piala. Itu jangan di situ, tersendiri. Berasnya apa namanya itu? Lupa. Nah, nanti kau cari di apa ya, di Google. Oke, Sibori. Bukan Siboro. Sibori. Isinya apa? Hostel besar di sini. Kita ibadat pagi dan misa ya. Ini dia laskar-laskar paroki yang akan misa pagi pada hari ini dengan kostum batik modus style bebas. Situ di atas itu ya, itu aja. Siap? Lilinnya? Siapa tugas lilin? Apa arti lilin ini? Kenapa dinyalakan? Bah, siapa yang tahu? Joshua? Arti lilin ini? Iya. Kau misdinar? Tanda orang Katolik. Tanpa lilin pun tahunya kau Katolik. Siapa yang tahu apa arti lilin? Dinyalakan. Tanda cahaya? Iya. Cahaya siapa? Yang memberikan kehidupan itu siapa? Tuhan Yesus. Jadi lilin ini adalah dinyalakan tanda cahaya Kristus. Kan gak ada gunanya lilin ini kan ada lampu, tapi kok dinyalakan kan gitu. Misalnya kalau ada orang meninggal, kenapa ditaruh lilin? Tanda penyerahan. Kristus membangkitkan yang meninggal. Oke. Di setiap waktu, namun jangan muda, janganlah menunggu, carilah wajahnya sekarang pun juga, tanpa menantikan senja. Kristus sungguh ada dalam diri kita. Meski kita hina, meski kita apa, carilah wajahnya, serukan namanya, kita pasti dibimbingnya. Ya Bapa, Telah mendengar pesanmu, aku telah melihat karyamu yang agung.
Menyeberangilah dan masukkanlah karyamu di masa kami. Bila engkau murka, ingatlah akan kerahimanmu. Allah datang dari gunung teman, Allah yang kudus dari gunung Paran. Kegembiraan Allah meliputi cakrawala, dan bumi penuh pujiannya. Seri kemuliaannya bersinar seperti cahaya, seperti hilal yang disambarkan langitnya. Ia menampakkan kekuasaannya. Engkau maju berperang untuk membebaskan umatmu. Engkau menolong raja yang kau ulangi. Engkau menyeberangi laut dengan kereta perang, melalui lumpur dasar laut. Batinku gemetar karena berita buruk, dan bibirku bergetar ketakutan. Sendi-sendi tulangku menjadi rapuh, dan langkahku goyah. Dengan tenang menantikan hari kesesakan yang mendatangi bangsa yang menindas kami. Walau pohon ara tidak bertunas, dan pohon anggur tidak berbuah. Walau penghasilan zaitun tidak memuaskan, dan ladang tidak memberi panen. Walau domba seekor pun tak ada di kandang, dan tiada ternak di dalam pagar. Namun aku bersukaria dalam Tuhan, bersorak-sorai dalam Allah yang menyelamatkan daku. Tuhan Allahku, kekuatanku, kakiku dikuatkan sana kaki rusa. Aku dibimbingnya di jalan terjal. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Lalu Tuhan berkata, angin besar dan kuat membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Namun Tuhan tidak berada dalam angin itu. Sesudah angin itu datanglah gempa, namun dalam gempa pun tidak ada Tuhan. Sesudah gempa menyusullah api, namun Tuhan juga tidak berada dalam api itu. Api disusul bunyi angin sepoi-sepoi basah. Mendengar itu, segera Elia menyelubungi wajahnya dengan jubah, lalu keluar dan berdiri di depan pintu gua. Maka terdengarlah suara yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel." Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian telah mendengar sabda, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa memandang seorang wanita dengan menginginkannya, dia sudah berbuat zina dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah. Karena lebih baik bagimu satu anggota badanmu binasa daripada badanmu seutuhnya dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tangan kananmu menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah. Karena lebih baik bagimu satu anggota badanmu binasa daripada dengan badanmu seutuhnya masuk neraka. Telah disabdakan juga, barang siapa menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia membuat istrinya berzina. Dan barang siapa kawin dengan wanita yang diceraikan, dia pun berbuat zina." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sabda Yesus yang kita dengarkan pada pagi ini mau mengatakan kepada kita bahwa sesungguhnya peraturan dan larangan dalam agama Kristen itu sangat keras,
sangat ketat karena langsung kepada akarnya. Yang pertama tadi Yesus berkata, kalian telah mendengar sabda. Sabda mana maksudnya? Sabda dari perjanjian lama, dari kitab hukum Taurat, bahwa Taurat juga melarang jangan berzina. Tahu berzina kan? Berzina apa? Nah, semacam itulah kan. Tetapi Yesus mengatakan, barang siapa memandang seorang wanita dengan menginginkannya, dia sudah berbuat zina dalam hatinya. Misalnya Nathanael menginginkan atau melihat seorang perempuan, ya kan, yang menurut dia cocok dengan dirinya dan dia ingin memiliki wanita itu, maka Nathanael sudah berbuat zina dalam hatinya, walaupun dia belum menyentuh si perempuan. Jadi dosa tidak berarti sudah terjadi, sudah dalam kasus, tapi dosa sudah terjadi dalam hati. Atau contoh yang sederhana, ketika kita melihat ada teman memiliki barang yang baik sekali, yang bagus, dan kita ingin memilikinya, dan kita merancang kapan kita akan mengambilnya tanpa sepengetahuannya, maka itu sudah dosa mencuri dalam hati. Nah, karena itulah sejak dini kita telah misalnya masuk menjadi asmika, masuk di areka, masuk di OMK, itu pembinaan itu untuk menjaga hubungan kita dengan baik dengan Tuhan, supaya kita terus mendapatkan pembinaan, mendapatkan pengajaran. Setiap hari kita berdoa, ya kan? Berdoa pagi, berdoa sore, yang banyak orang tidak mengalami itu. Nah, itu tujuannya agar mata hati kita semakin tajam, tajam mendengarkan, tajam melihat yang baik, yang tidak baik tidak dilihat, yang tidak baik tidak didengar. Maka diharapkan kalian ini memiliki nanti pribadi yang matang, pribadi yang dewasa, yang mampu membuat keputusan dengan baik, yang mampu mandiri, tidak bergantung kepada orang lain. Ada begitu banyak orang, walaupun sudah sarjana, ya kan, walaupun dia pintar, tapi masih bergantung kepada orang tuanya. Apa-apa sedikit tanya kepada orang tuanya. Dia tidak mampu memproses apa yang harus dia pilih ke masa depan. Ya kan? Jadi sangat sayangkan sudah umur 25 tapi masih harus bertanya. Ngapain lagi bertanya? Sudah dewasa, sudah memiliki akal budi. Sama itu misalnya kalau si Nathanael nanti setelah tamat SMA mengatakan kepada mamanya, "Ma, aku akan menjadi pastor." Kalau Nathanael sudah dengan matang memikirkan apa cita-citanya, nggak perlu kita tanya, "Ma, bolehkah aku jadi pastor?" Atau hal lain, misalnya siapa ini? Ya? Si Rai bertanya, "Ma, bolehkah aku menjadi guru?" Ngapain ditanya orang tua mau menjadi guru kah, menjadi dokter kah, menjadi pastor kah? Karena semua ada masanya. Orang tua kalau sudah umur 25 tahun kita, mereka tinggal di mana? Mereka tinggal di samping kita. Di belakang. Hah? Belakang. Di belakang. Di belakang. Kok di belakang?
mendoa. Mendoakan. Di samping atau? Kalau di samping umur 15 sampai 25 tahun. Oh, kalau umur 1 tahun sampai 15 Di depan. 15 sampai 15 sampai 25 15 sampai 25 di samping. 25 sampai mati di belakang. di belakang. Kalau orang tua udah mati di atas. Ya kan? Jadi seperti kau, siapa namanya di sini? Apri, orang tuamu berada di mana? Di samping. Karena apa? Orang tua di samping. Tidak. Karena kau sudah punya teman dan teman-teman. Ya kan? Kalau waktu kecil, umur 1 sampai berapa tadi? 15. Semua kau tanya kepada orang tua. Mak, tadi ada begini. Pak, apa itu? Pak, apa itu? Kalau umur 15 sampai 25, kau sudah tahu semua. Tahu dari mana? Dari teman-teman, dari teman dalam tanda petik. Tahu teman dalam tanda petik? Orang yang kau sayangi. Dari mana lagi? Dari internet, dari buku. Pengetahuanmu sudah lebih luas daripada pengetahuan orang tua. Umur berapa? 14 tahun. Nah, masih di depan orang tua. Tahun depan 13 orang tua di samping. Jadi orang tua nggak boleh lagi memaksakan kehendaknya. Rai harus begini, karena kau sudah punya pendapat. Enggak Pak, harus begini. Tapi semuanya harus disampaikan dengan etiket yang baik. Begitulah. Jadi betul bahwa tujuan hidup kita adalah untuk menjadi suci, menjadi kudus. Bahwa dalam perjuangan itu kita jatuh bangun, itulah yang menjadi dinamika dalam hidup kita. Maka siapapun, entah itu guru, entah itu orang tua, pokoknya yang lebih dewasa dari kita, yang lebih besar dari kita, mereka selalu mengatakan jangan. Mereka selalu memberikan nasihat kepada kita. Guru-guru kan tiap kali selalu mengatakan buang sampah, rajin belajar. Apa yang bilang? Hah? Hah? Makan banyak. Guru bilang makan banyak. Jangan begini. Jangan malas. Kan itu yang guru selalu bilang. Supaya apa? Supaya kita semakin baik, supaya meminimalisir dosa, kejahatan. Amin. Bapamu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur karena kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih. Dalam persatuan dengan bos kami Fransiskus dan uskup kami Cornelius dan semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa, yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin.
atas petunjuk penyelamat kita, dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuasai oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul-Mu, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama-Mu, Anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, berkat Kristus, tubuh Kristus. Allah Bapa kami di surga, berkenanlah tetap setia kepada semua orang, dan ingatkanlah kami akan perjanjian-Mu dalam diri Yesus Al-Masih, yang telah membuka jalan bagi kami menuju kepadamu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini Ekaristi kita sudah selesai. Pergilah, wartakanlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Santa Maria, Bunda Kristus, kami berlindung padamu. Janganlah mengabaikan doa kami, bila kami dirundung nestapa. Bebaskanlah kami selalu dari segala mara bahaya, yang perawan yang terpuji. Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel, dengarkanlah kami yang berseru kepadamu. Mohonkanlah bagi kami belas kasihan dari surga, Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah. supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, secara keagungan Engkau telah menghiasi Ordo Karmel dengan gelar mulia Santa Perawan Maria, Bunda Putramu, dan menolongnya dengan banyak anugerah. Kami mohon semoga kami yang dengan penuh cinta menghormatinya sebagai perawan dan bunda, dikuatkan oleh Allah dan pertolongannya, dapat mencapai puncak gunung Karmel, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Mengajar